Ini Gajah Mada. Dan di atas tuh kelihatan gitu ya, macet banget, gak tahu ada acara apa hari ini. Oke, saya akan sapa narasumber saya, teman ngobrol saya di siang hari ini. Good News Shauli, ada seorang teman ngobrol yang sudah lama sekali saya nggak ngobrol. Bersama dengan Pastor Nathanael Sitepu. Selamat Halo, siang. halo, Bu Ningrum. Happy New Year. Happy New Year, selamat Natal, selamat tahun baru. Kita belum ketemu ya. Iya, udah hampir 1 tahun nggak ketemu. Iya, kelewatan 2023, ketemunya lagi. Gimana kabarnya Pak Nat? Puji Tuhan, baik, 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 Bu Ningrum. Hari-hari ini masih sibuk dengan Natalan-Natalan. Kayaknya di hari ke-11 bulan Januari masih ada agenda Natalan. Masih, ya itulah makanya banyak sekali yang merayakan Natal ya. Jadi kita harus menyiapkan waktu. Heeh. Tapi itu oke lah ya. Memang ini menjadi momen apa ya, kegembiraan gitu kan ya, yang Betul, betul, kadang-kadang umat Kristiani memang rindu untuk boleh merayakan gitu kan, berkumpul betul. bareng gitu kan, merayakan bareng. Yang penting makna Natal itu nggak hanya sejauh pesta dan perayaan gitu ya Pak Nat, harusnya ya Pak Nat. Gimana nih Pak Nat? Benar banget, bukan soal selebrasi, tapi bagaimana kita memaknai ya kan, karena momen yang dahsyat ya, Mm-mm, Tuhan mau jadi manusia gitu. mm-mm, Ya. mm-mm. Ya, Ah, Natal buat saya sendiri tahun ini belajar tentang satu poin ya, bagaimana merendahkan hati dan merendahkan diri ya kan. ya, benar. Jadi memang apa ya? Setiap kita pasti punya poin yang berbeda di Natal tahun kemarin Mm-mm. gitu ya, di Natal 2023 atau memasuki tahun 2024 juga punya poin yang berbeda-beda gitu ya, dari sudut pandang kita masing-masing kita punya poin yang berbeda-beda. Saya pasti juga berbeda dengan Pak Nat. Kenapa? Yes, Karena kita menjalani hari-hari kita yang berbeda, kita menjalani persoalan, masalah atau tantangan kita yang pastinya juga nggak sama bener. gitu. Betul. Jadi masing-masing pasti akan berbeda. Nah, di hari ini keren banget sih. Tema kita adalah walk the talk, menjalani Yes. apa yang kamu katakan gitu ya. Ibaratnya tuh kalau dalam bahasa sederhananya nggak usah omdo deh gitu ya. Kalau bahasa selengeannya tuh gitu. Jangan omdo lah gitu ya. Tapi itu bahasa tahun 80-an kali ya. Kalau sekarang anak-anak Ada sekarang ketahuan ya generasinya ya. ya nggak sih Pak Nat? Betul, betul, betul. Terus agak majuan dikit tahun 2000-an NATO, no action, talk Oh ya, only gitu ya. benar. No action talk only. Oke. Omdo tuh Gitu. 80 90-an. Iya, betul, 2000-an betul. tuh NATO, no action talk only. Kalau sekarang apa ya? Yang Apa nih? generasi sekarang boleh join ke WhatsApp. Terus apa sih menurut kalian walk the talk gitu? Biar kita bisa tahu. Karena kadang gini, generasi yang berbeda, yang pola pikirnya masih berbeda gitu ya. Kalau saya Betul. di dalam kepala saya, karena itu yang selama awal-awal itu saya dengar dan ini ya saya ngomongnya omdo gitu. Tapi ternyata generasi di bawah saya nggak ngerti omdo itu apa gitu. Oh iya, omdo itu omong doang, Ngomong dong. Betul. omong doang. Oke. eh Pastor, ini apa sih sebetulnya walk the talk itu harusnya bagaimana atau gimana sih sebetulnya menjalani apa yang kita katakan? Iya, ini sebenarnya kan idiom walk the talk ini kan Bu Ningrum lebih kepada sering dipakai di dunia kepemimpinan gitu ya. Nah, bicara tentang integritas. Nah, ini saya pengen ngomongin kan kita ini baru masuk tahun baru pasti punya resolusi ya. Tapi sering kali banyak orang waktu pergantian tahun dia membuat catatan resolusi-resolusi buat tahun berikutnya. Tapi ntar di tahun yang baru lagi setelah setahun lewatin ternyata ya sama aja yang dulu dibuat itu belum clear atau belum terpenuhi sama sekali. Nah, ini Mm, mumpung baru tahun baru, saya mau mengajak kita semua untuk ayo lihat lagi apakah resolusi kita mungkin di 2023 lalu dengan masuk 2024 ini sebenarnya sama aja ya kan. Hanya pengulangan-pengulangan. Ternyata seperti kembang api gitu ya. Dinyalain, wih apinya itu luar biasa ada bunga-bunganya. Tapi habis itu redup lagi gitu kan. Hidup mm, kembali bergulir, datar, flat ya kan. Dan akhirnya kita masih jatuh dalam kekecewaan yang sama, ya kan, rasa pesimis yang sama. Nah, makanya
siang ini kita coba deh keluar dari zona yang flat itu ya kan. Kita masuk dalam kondisi yang benar-benar kita buat resolusi. Terus kita benar-benar akhirnya masuk tahun baru lagi nih ntar 2025. Wah paling enggak dari 5 poin, 2 poin udah tercapai. Itu kan membuat kita menjadi growing ya atau bertumbuh. Karena makhluk yang hidup itu, sesuatu yang hidup itu pasti dia bertumbuh. Ini menarik gitu ya. eh Resolusi gitu kan. Sering kali memang orang di akhir tahun tuh ngomongnya apa resolusimu buat tahun yang akan datang. Tetapi pada akhir tahun karena euforia pergantian tahun kita lupa untuk mengevaluasi resolusi justru yang di tahun itu yang 2023 misalnya gitu ya. Yang ditulis gue udah lupa bakalan misalnya gitu ya. Catatannya udah mana gitu katakan. Nah, Iya. kalau menurut Pak Nat sendiri gitu ya. Bagaimana sih kita harus menyusun sebuah resolusi? Karena ada beberapa orang yang mengatakan resolusi itu harus disusun, ya kamu harus bisa capai gitu loh. Kamu tahu jalannya Hmm. untuk mencapai ke situ. Kalau resolusi itu bukanlah resolusi, kalau itu setinggi awan-awan katanya gitu. Atau kayak kayak yang jauh banget kamu sendiri nggak ngerti harus capai itu dari mana. Menurut Pak Nat gimana? Iya benar. Kalau saya sendiri sih melihat bahwa sebuah resolusi itu nggak harus setiap tahun kita buat ya. Hmm. Mungkin kita bisa buat per 5 tahun gitu ya kan. Nah, Jadi kayak rencana jangka panjang gitu lah ya. iya benar. Karena kan nggak kita selalu lihat bahwa nggak semua itu baik kalau instan gitu ya kan. Nah, kita perlu buat memang nggak harus setiap tahun, tetapi kita membuat sesuatu yang ya seperti tadi ya jangka panjang mungkin 5 tahun per 5 tahun. Dan yang pertama, gimana sih supaya resolusi itu jalan? Nah, Napoleon Hill bilang seseorang akan melakukannya sampai dia melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Nih, makanya waktu kita buat resolusi itu kita jangan sekedar euforia, tapi kita lihat ini kebutuhan nggak dalam hidup kita. Hmm. Nah, misalnya soal kerohanian. Kalau kita masih ada dalam kondisi sekarang, kita perlu merenung. Ntar 5 tahun lagi kita kalau dengan kondisi sekarang ini, misalkan males ibadah, masih takut melayani, masih banyak alasan. Nah, kita perlu pikirin ntar 5 tahun lagi kita gimana kalau masih dalam kondisi begitu, ya kan? Terus Mhm. juga relasi dengan orang, ya mungkin kalau yang punya pasangan komunikasinya. Nah, hari ini seperti apa, ya kan? Kita juga harus mikir kalau aku masih seperti ini, misalkan Mhm. diem-dieman, kira-kira 5 tahun lagi gimana? Jangan-jangan udah nggak kenal lagi gitu ya kan? Nah, jadi kita perlu lihat jaraknya itu nggak harus tiap tahun kita buat, karena bisa juga kalau tiap tahun terus kita lihat, wah jangan-jangan memang nggak bisa nih, kita putus asa. Padahal memang banyak hal itu takes time gitu ya, membutuhkan Ya. waktu gitu. Nah, makanya menarik sekali banyak orang itu putus asa gitu kan Bu Dengrum begitu dia mengevaluasi terlalu cepat per tahun padahal yang memang yang dia gumulin kebutuhannya itu yang dia juga harus sabar, dia harus berdamai dengan dirinya, dia harus rela gitu ya dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak semua bisa diperbaiki atau dicapai dengan waktu yang cepat gitu. Nah, makanya kita perlu realistis, tapi yang paling penting ya seperti Napoleon Hill bilang, orang akan melakukannya, mewujudkannya kalau dia melihat itu sebagai sebuah keharusan. Nah, kalau nggak harus, biasanya kan itu menjadi nggak prioritas gitu ya. Nah, dan itu bisa juga dilupain gitu kalau dia merasa itu bukan sesuatu yang harus untuk dia capai, harus dia kerjakan, atau harus dia genapin lah istilahnya gitu. Iya, ini nih sebetulnya manusiawi banget sih gitu ya. Ini manusia banget gitu kan. Orang kalau ngerasa butuh, dia baru mencari, melakukan, bahkan lebih ketat dari yang seharusnya gitu. Contoh gampang, Yes. orang yang waktu sehat itu merasa bahwa nggak butuh olahraga, nggak butuh makanan sehat misalnya gitu ya, nggak butuh atur apa gitu ya. Dia ya akan berlaku mau dia sendiri. Oh, Tapi iya ketika dia betul. sakit, terus dia ngerasa bahwa tubuhnya itu butuh sesuatu yang sehat, dia akan atur makanannya dengan sebaik mungkin, dia akan batasi mungkin sesuatu hal yang tadi dia udah tahu sebetulnya itu gak baik, tapi karena tadinya dia merasa masih biasa-biasa, kemudian dia masih melakukannya seperti biasa. Seperti itu sebetulnya ya Pak Net. Itu contoh paling gampang sebetulnya ya. Betul, itu yang Bu Ningrum bilang yang real lah, keseharian kita begitu. Nah, Mm-mm. itulah manusia yang namanya manusia itu
termasuk mungkin saya dalam beberapa aspek ada yang namanya salah satu kelemahannya suka menunda gitu ya kan. Mm, 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 Nah, mm, itu bisa terjadi sama siapa aja gitu, menunda. Karena itu tadi, dia belum melihat ini sebagai sebuah kebutuhan, apalagi belum kebutuhan yang mendesak seperti Bu Ningrum cerita. Begitu divonis dokter, wah kolesterolnya tinggi ya kan. Kalau mm. begini terus, Bapak dalam jangka waktu dekat akan kena jantung koroner. Wah, langsung udah makannya berani makan oatmeal dan sebagainya kan. Karena dia ternyata menyadari, wah ini kebutuhan banget gitu ya kan. Ya. Kalau waktu belum ada vonis-vonis begitu mungkin ya kan dia bilang nggak apa-apa mati di tangan Tuhan gitu ya kan. Nah, atau malah ada yang lebih sadis lagi gitu ya pesennya kepiting, Wah, cumi, terus jeroan, terus doa lagi oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit di makanan ini dihilangkan gitu ya kan. Waduh, katanya ya. Tuhan ini enak banget nih orang ya katanya. Dia yang makan dagingnya, aku yang menanggung kolesterolnya gitu ya. Tapi artinya kunci dari walk the talk ini sebetulnya adalah apa yang kita tulis atau apa yang kita omongkan adalah sesuatu yang benar-benar real menjadi kebutuhan kita atau seperti apa, Pak? Iya, betul. Memang kita itu kan, kenapa kita harus walk the talk, kita melakukan apa yang kita bicarakan atau ide yang kita punya. Nah, karena eh, kita ini manusia harus bertumbuh tadi dan berikutnya kita ini kan harus berkembang. Ya. Nah, kita ini diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang dan beradaptasi. Nah, Mm, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kita ini adalah orang-orang yang nantinya menjadi teladan atau istilahnya dalam kekristenan itu menjadi berkat buat orang lain, ya kan? Nah, karena dengan menjadi berkat, kita ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Nah, makanya kita sebagai pemimpin atau sebagai mungkin ibu rumah tangga atau sebagai sahabat atau sebagai anak atau saudara apapun, nah kita harus bisa ketika nasehatin orang, kita memberitahukan sesuatu yang kita sendiri bisa lakukan, gitu kan. Nah, banyak sekali orang itu bisa menasehati orang lain sesuatu topik teori yang sebenarnya dia sendiri nggak mampu lakukannya. Dan itu pernah ditegur Tuhan Yesus kepada orang Farisi kan, engkau menaruh beban yang berat di pundak orang, sementara engkau sendiri nggak bisa memikulnya. Nah, makanya kita seringkali memberikan ekspektasi yang tinggi kepada orang lain. Nah, makanya dengan walk the talk, kita juga ini efeknya besar. Selain kita tadi bertumbuh dan berkembang, kita juga akan lebih belajar memahami, berempati dengan kesulitan orang lain. mm. Sekarang ini Eh, kan orang pinter banyak, orang hebat banyak, orang kaya banyak, tapi orang yang berempati mungkin sedikit ya. ya, saya ingat beberapa hari yang lalu sempet apa ya kayak lewat di beranda gitu ya. Saya scroll sosial media itu salah seorang pemimpin gitu ya bilang gini, seorang pemimpin itu bisa melakukan apa yang dia suruh kepada bawahannya. Hmm. Kalau dia nggak bisa melakukan apa yang dia suruh kepada bawahannya, dia itu bukan seorang pemimpin. Nah, ini kalau dalam kapasitas seorang pemimpin, berlakunya walk the talk ini seperti apa, Pak? Ini kan tadi seperti orang Farisi yang dengan beban-beban dan lain sebagainya. Ya, tentu itu kalimat yang sangat benar dalam konteks tertentu ya. Dalam arti konteks mungkin dalam soal disiplin gitu yang umum ya, general ya. Misalkan datang tepat waktu, ya kan pemimpin bilang kamu harus disiplin datang tepat waktu. Nah, dia harus datang tepat waktu. Tetapi mungkin dalam konteks lain juga beberapa orang pemimpin meng-hire orang lain karena dia bukan bidangnya sehingga Hmm. dia menyuruh orang lain yang dia anggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, dalam konteks itu ya, dalam konteks disiplin, jujur, tulus. Nah, itu mungkin sesuatu yang umum yang harus sebenarnya dimiliki semua orang dan siapapun bisa untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah, mungkin konteks kalimat itu lebih kepada hal seperti itu ya, hal-hal yang general ya, yang sifatnya memang menuju kepada karakter dan integritas dari seseorang. Nah, seperti itu ya Bu Ningrum yang saya pahami mengenai ya kalau pemimpin ngomong kamu harus jalan 300 meter. Nah, dia juga harus jalan 300 meter itu sanggup. Jangan sampai dia menyuruh sesuatu yang maaf nih. Dia sendiri tahu itu nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh siapapun ya kan. Kan Mm-mm. kasihan gitu ya yang dipimpin.
Ya, artinya dia tahu kapasitas setiap orang yang dia sendiri juga menilai kapasitas dirinya itu seperti apa gitu ya. Betul, Dia betul. masuk WhatsApp nih bilang gini, kalau istilah saya jarkoni lebih mengena. Oh ya, jarkoni itu dalam bahasa Jawa iso ngajar, ora iso nglakoni, Pak Nat. Jadi Iya. bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan. Ya, ada juga itu istilahnya gajah di belangkoni. Apa Oh, ya? Iso khotbah nggak iso ngelakoni gitu ya. nah ini Bisa. sebetulnya walk the talk ini bisa kemana saja sebetulnya, bukan saja kepada seorang pribadi. Hmm, Nah, ketika tadi kan kita ngomong tentang apa sih resolusi gitu ya, atau apapun gitu ya kita tulis, bisa kepada seorang pemimpin ketika dia mengutus bawahannya gitu ya, atau menetapkan peraturan-peraturan misalnya gitu ya, betul, betul. atau kepada seorang pendeta. Ini sensitif nih, Nggak aduh, apa-apa. itu kan juga begitu gitu ya. Iya, betul. Apa yang diajarkan ya harus sesuatu yang tadi balik lagi sebetulnya standarnya kepada Alkitab gitu ya. Jangan kamu meletakkan beban-beban yang kamu sendiri nggak mau Nggak tanggung atau mampu. kamu sendiri nggak bisa tanggung. Harusnya kan seperti itu ya, Pak. Betul, betul banget, iya. Jadi kita itu jangan menjadikan misalkan kita memberikan arahan, masukan kepada orang lain, itu adalah buah dari pelarian kita gitu loh. Karena kita nggak mampu, akhirnya kita bebankan kepada orang lain gitu ya kan. Nah, Sepakat. ini yang berbahaya begitu ya buat kehidupan orang lain dan juga sebenarnya ini membuat kita juga akhirnya jadi orang yang sering kita bahas mental block kan akhirnya Mm. merasa benar sendiri gitu ya karena dia terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi kepada orang lain yang tidak terukur begitu. Nah, makanya alangkah indahnya bahwa kita harus ingat bahwa banyak manusia itu bukan pendengar yang baik tapi peniru yang baik gitu. Ya, betul, betul, betul. Dia nggak dengerin, tapi dia ngeliat apa yang dilakuin terus ditiru. Betul. Nah, Dan sekarang, kita tuh harus menyadari ya kenapa walk the talk itu sangat penting dalam setiap aspek dan ini semua orang sih ya mau profesinya apa, kalangan betul. usia apa, nah bahkan yang anak-anak muda mulai dari sekarang dibangun kehidupan yang walk the talk itu ya kan dia bukan hanya tahu ngomongin ide tapi dia juga tahu bagaimana mewujudkan ide tersebut. Nah, makanya ini penting banget supaya kita ini bisa membawa perubahan dalam kehidupan di mana kita berada gitu. Ya, ini endingnya gitu ya. Endingnya kalau kita bisa melakukan ini, kita jadi orang yang berintegritas gitu kan. Yes. Jadi pemimpin muda yang berintegritas, jadi pemimpin yang terkenal dengan orang ini keren nih gitu ya. Orang akan melihat itu sebetulnya. Nah, eh sekarang gitu ya. Kalau menurut Pak Nat sendiri, bagaimana sih langkah-langkah buat kita untuk walk the talk ini? Kalau misalnya kita merasa bahwa aduh, iya ya, aku udah belum ya aku walk the talk ini misalnya. Atau oh iya ya, resolusiku tuh selama ini terkapar nggak tahu kemana gitu ya. Kertasnya aja udah usang atau nggak tahu. Terus aku harus Iya, gimana nih? iya. Yang pertama kita harus mengenali kan, kenapa sih sampai kita itu udah buat resolusi setiap tahun, tapi ternyata stuck, ya kan? Nah kita seperti dokter kan, waktu ada pasien datang, nah dia mau tahu apa sih gejalanya yang dialamin, kenapa, tanda-tandanya, dan disitulah kita bisa mendeteksi ini penyakitnya apa gitu ya kan. Nah kita juga perlu lakukan itu dalam kesehatan pribadi kita atau juga dalam keterhambatan kita di dalam berkembang gitu kan. Nah, kita perlu perbaiki. Nah, ada 5 faktor tadi. Yang pertama kerohanian ya kan. Terus kita juga faktor kesehatan, terus faktor relasi dengan orang ya kan. Nah, juga faktor keuangan dan yang terakhir itu ialah faktor mengenai bagaimana kita saat ini berada di dalam bidang yang kita tekuni gitu ya kan. Nah, karir kita lah istilahnya begitu. Jadi 5 hal ini harus diukur gitu kan. Nah, kalau kita nggak terukur, nah sesuatu itu kalau nggak terukur, maka dia sifatnya abstrak. Nah, kalau abstrak itu nggak akan bisa diwujudkan, namanya juga abstrak. Nah, jadi harus diukur gitu ya. Dan kita mengenali secara umum lah apa sih kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Dan ya yang satu hal yang saya tahu bahwa kita harus berdoa ya sama Tuhan supaya kita diberi kepekaan, diberikan arahan. Sebenarnya kita ini mau kemana gitu ya kan? Apa Hmm. sih yang lebih
unik dalam diri kita dibanding orang lain. Jadi kita nggak hanya mengadopsi orang lain gitu ya, tapi kita membuat yang menjadi sesuatu yang unik yang memang inilah identitas kita gitu loh. Ini loh diri kita. Ya, ini 5 faktor yang disebutkan oleh Pak Nat tadi sebetulnya buat kita evaluasi dulu ya, Good News Family. Betul. Evaluasi dulu nih misalnya. Dalam 5 tahun ini kalau kita ngomong jangan pendek-pendek deh, karena kan everything is by process gitu ya. Semua Betul, betul. ada prosesnya. Orang mau merubah karakter dalam 1 hari yang nggak mungkin gitu ya. Wong bulak bukan sulapan gitu kan. Istilahnya begitu. Jadi ya coba 5 tahun terakhir itu 5 faktor ini bagaimana terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kerohanian kita sudah semakin mendekat sama Tuhan? Kedua, apakah kesehatan kita semakin baik? Ketiga, relasi kita dengan orang lain bagaimana? Semakin baik, semakin buruk, gitu ya. Betul. Keuangan kita bagaimana juga? Dan yang kelima, bidang yang kita tekuni, kita semakin ahli nggak? Kita semakin Iya, baik nggak? betul. That's it. Nah, ketika kita temukan poin-poinnya gitu ya, mungkin bisa dengan prosentase juga boleh sih sebetulnya kalau menurut saya ya, Pak Nat ya. Boleh, Misalnya boleh. kerohanian saya naik dikit aja lah 30% baca Alkitab masih bolong-bolong misalnya gitu ya. Mm-mm. Kan 5 tahun lalu saya bolong-bolong, sekarang saya masih bolong-bolong, berarti naik aja lah 30%, tapi masih banyak ingatnya misalnya. Tapi saya rajin Betul. ke gereja kok, gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi saya rajin melayani kok, gitu ya. Ya udah, tulis aja begitu, gitu kan. Mm-mm. Lalu kesehatan kita bagaimana? Iya betul, kesehatan kita gimana? Aduh, Pola turun. makannya gitu ya kan. Aduh, turun nih, ternyata kolesterol saya tinggi, gitu ya. Oh, turun sekian Mm-mm. persen. Gitu kan. Nah, terus relasi kita kepada orang. Oh, hubungan saya itu ini nggak baik nih, saya banyak musuh misalnya. Nah, betul, betul. Ya. ini, Betul, ini betul, kan betul. Heeh. anaknya siapa saya gitu ya, bukan Banat gitu kan. Iya, Nah ini coba ditulis aja dalam dalam bentuk apa sih kayak numerik dalam artian prosentase biar kita bisa clear lihatnya, iya, lalu kita bisa tahu langkah kemudian apa yang perlu saya perbaiki misalnya. betul. Targetnya apa? Gitu ya Pak? Iya, ya betul, seperti itu. Mm-mm. Bayangin coba kalau kita mau melakukannya step by step. Nah, makanya saya bilang pelan-pelan aja. Artinya kita tuh sebenarnya menarik ya. Saya coba melihat dalam kultur Asia. Kita tuh sebenarnya kultur Asia itu kultur yang pelan, slowly but sure gitu ya. Kalau Nah, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. yes, betul. Itu bagus banget. Nah, kita tapi udah dipengaruhi oleh budaya barat gitu ya, yang cepet gitu ya kan, dengan konsep time is money gitu ya. Jadi seolah-olah semua itu diukur dengan materi dan harus cepet gitu ya, serba fast, ada fast food dan sebagainya macam gitu ya. Nah, tetapi di dalam diri kita ini lebih berharga dari semua materi itu. Kita harus menghargai sebuah proses seperti budaya Jawa bilang, alon-alon asal kelakon ya kan. Seperti sebuah rumah, kalau rumah itu dibangun terlalu cepat, sorry to say, jangan-jangan dia nggak kokoh gitu kan. Tapi kalau dia pelan, butuh waktu yang lama, terkadang kokoh. Seperti pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa itu beda dengan tanaman sayur kangkung? Kalau sayur kangkung itu berapa bulan itu kan langsung muncul ke permukaan gitu ya, kelihatan ya Bu Ningrum ya. Ya Tapi ke betul. pohon kelapa itu bisa sampai 5 tahun baru kelihatan itu ntar buahnya atau tunasnya. Kenapa? Karena dia lebih kepada akarnya dulu di dalamnya gitu loh, kuat. Nah, makanya nggak gampang dicabut ya kan. Nah, begitu juga kita dalam konteks walk the talk ini, kita juga harus nggak gerasa gerusu lah istilahnya, tapi kita pelan, kita juga harus ingat kesehatan mental kita juga berharga. Jangan sampai kita akhirnya terlalu menekan, nge-push diri kita dengan resolusi-resolusi itu, dan akhirnya justru semuanya berantakan ya kan. Ya, karena tadi sebetulnya basic atau basementnya itu belum siap Iya, atau apa sih pondasinya ibaratnya gitu ya. Kalau kita mau bangun sesuatu itu pondasinya harus benar dulu gitu kan. betul. Jadi kayak tadi Pak Nat sampaikan kerohanian nih. Ya perbaiki dulu hubungannya kita dengan Tuhan. Baca firman dulu teratur misalnya. Baru kemudian melangkah untuk yang lainnya gitu ya. Betul, Kesehatan betul. perbaiki dulu pola hidupnya. Makan, istirahat, olahraganya gitu ya. Jadi biar Betul. kita sehat gitu kan. Relasi juga gitu.
perbaiki dulu deh mindsetnya kita, kadang-kadang itu yang keliru ketika kita berrelasi dengan orang lain. Nah, Iya, ketika kita tahu ini, tapi kita harus tahu ya, merubah ini yang 5 poin ini nggak bisa dalam waktu 1 tahun gitu ya, sulapan itu kilat khusus betul gebrak. betul. Ini Kan bisa kita jadi. bisa lihat konsistensi kita juga kan waktu kita tahun 2000 masuk 2024 ini misalnya kita buat ya paling paling mudah memang per 5 tahun lah per periode lah istilahnya gitu ya. Nah kan kita juga enak gitu ya bisa ngelihat secara jangka panjang lalu kita bisa evaluasi berkala begitu ya kan diri kita. Nah, ini lebih realistis. Kadang kita itu nggak realistis gitu ya Ya, terhadap diri kita sendiri. Makanya sekarang itu diisukan terus mental health ya kan. Seolah-olah kita ini terlalu rapuh ya. Memang kita manusia yang rapuh, tapi kita kan punya Tuhan gitu ya. Nah, maka kita berjuang dan kita juga jangan sampai memperlakukan diri kita yang adalah bait Roh Kudus ini terlalu semena-mena gitu ya kan. 1 tahun harus clear. Wah, kita eh, frustasi. saya sepakat sih Pak. Kadang-kadang kita terlalu berambisi untuk mencapai sesuatu sampai kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri. Betul. Kadang-kadang kita terlalu mengasihi orang lain, tetapi kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri dalam hal apapun gitu ya. Karena kebutuhan dasar kita sendiri kita seringkali abaikan gitu ya. Kebutuhan misalnya nih secara kerohanian, kan udah jelas dikatakan kita butuh makanan firman. Tapi kita abai dengan itu. Kita terlalu peduli, oh buat orang lain bla bla bla, tapi kita abai dengan itu gitu ya. Lalu juga misalnya makanan yang sehat gitu ya. Kita abai dengan itu. Atau relasi dengan orang lain. Kadang-kadang kita terjebak dalam relasi relasi yang toksik itu awalnya juga Hmm, karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri. betul betul. Dan ini harus, yuk mulai 2024, yuk mulai dikatakan dengan jujur ya, evaluasi dengan jujur. Mungkin relasi-relasi kita yang mungkin sepertinya, oh relasi saya banyak, bla 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 bla. Tapi sehat nggak? Betul. Kalau Ada nggak yang bilang sehat, gini, percuma di media sosial yang like sampai 1000-an, giliran lagi nggak ada duit, satu pun nggak ada yang datang gitu ya. Nggak. artinya begini, kalau nggak sehat, ya berani nggak ngomong, ya udahlah gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang itu tadi, nggak tahu ya, fenomena hari-hari ini memang seringkali seperti itu. Orang terlalu, ya budayanya begitu ya, orang pengen dikenal sebagai orang yang baik, Hmm. orang pengen dikenal sebagai orang yang terlihat selalu fresh gitu ya. Dia lupa dalam dirinya sendiri itu udah bener belum gitu loh. Jadi Iya. kemudian tuntutan-tuntutan begini yang kemudian isu-isu mental health itu muncul gitu ya Pak Nat ya. Betul betul betul. Kita berusaha untuk tampil prima dan perfect setiap hari ya kan. Mm-mm. Padahal kita tidak harus selalu seperti itu sih menurut saya pribadi ya. Nah, kita juga perlu untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang biasa begitu, yang memang membutuhkan anugerah Tuhan di dalam menjalankan kepemimpinan, menjalankan tugas, menjalankan tanggung jawab kita begitu. Dan kita it's okay untuk merasa nggak oke pada satu hari atau satu waktu tertentu. It's okay not to be okay gitu Ya, ya. Jadi sangat-sangat wajar kalau Anda merasa sedang tidak baik-baik saja di satu waktu gitu ya. Itu bukan sebagai penanda kelemahan Anda, bukan. Kita masih manusia kok. Dan betul, pengakuan itu sebetulnya sehat buat kita. betul. Karena kalau kita ngomong, enggak kok aku baik-baik aja, kita sedang tipu diri kita sendiri. Firman Tuhan ada tuh. Iya, itu Nah, namanya ketika ignoring, ya kan? Dia ignoring. pengabaian gitu ya, Iya, mengabaikan sesuatu gitu kan. Dan itu nggak sehat sama sekali sebetulnya. Karena satu kebohongan pasti akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Pasti akan dan itu ditutup. nggak menyembuhkan gitu ya kan? Itu nggak akan menyembuhkan. Dan ketika itu sudah sangat banyak, itu akan sangat melelahkan. Dan seringkali orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kalimatnya selalu sama, lelah. Hmm. Ya, ini baru-baru ya saya dapat baca berita anak SMP gantung diri ya. Ya, ya, ya. Hmm.
Sangat luar bijak. biasa. Ini problem sosial yang harus kita juga sikapi ya, bahwa ini fenomena yang cukup mengerikan. Kita beberapa waktu ini di kota Semarang, kota yang kita cintai ya, kota di mana kita hidup dan berkarya ini cukup digemparkan dengan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang usianya masih muda dan masih produktifnya dan masih panjang perjalanan hidupnya loh. Ini harus jadi perhatian juga ya kan. Makanya salah satu topik Walk the Talk ini harus sebenarnya didengungkan ya kepada mereka-mereka yang anak-anak remaja, bagaimana mereka itu membangun visi misi hidup ya sejak muda gitu ya kan. Karena Dengan mereka harus realita. lihat, iya, dan mereka harus melihat bahwa Iya. perjalanan hidup itu ada maknanya gitu loh. Nah ini Iya. kan nggak berat, orang sampai bunuh diri selain mungkin gangguan kejiwaan, yang kedua itu juga kurang untuk bisa memaknai hidup. Iya. Ya itu dari saatnya mereka tidak menyayangi dan menghargai hidupnya. Iya. Saya pernah cerita belum ya? Saya dulu pernah di waktu saya masih di seminari teologi, di belakang kamar saya itu ada pohon kelapa gitu Bu Ningrum. Nah pohon kelapa ini, sorry, pohon nangka ini udah lama nggak berbuah ya kan. Nah saya khawatir kalau ada maling atau apa sembunyi di situ. Lalu besoknya waktu kerja bakti saya mau tebas pohon itu, saya mau tebang, saya udah ambil parang. Waktu saya mau tebang, tiba-tiba teman saya bilang jangan, kata dia. Dia ambil parang dari tangan saya pikir mau dimasukin ke gudang. Nggak taunya dia malah tebas-tebas pohon nangka tadi. Udah kayak kalau badan Lukai, manusia lukai. udah muncrat-muncrat gitu ya dilukain gitu. Nah ternyata saya pikir kenapa kok dia seperti ini. Dia bilang udah lihat aja berapa waktu lagi. Dan pas saya perhatikan beberapa waktu kemudian ternyata pohon nangka yang nggak pernah berbuah itu mulai tumbuh tunas dan akhirnya berbuah. Nah, di situ malam hari saya lihat dari kamar saya berpikir kita juga di tangan Tuhan seperti itu. Terkadang Tuhan izinkan kita dilukai, Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita terpukul. Sebenarnya Tuhan bukan mau kita akhirnya tumbang dan tergeletak, tapi Tuhan sedang mau untuk memproses kita agar makin berbuah lewat luka itu. Nah, ini yang harus kita rawat di dalam hidup generasi muda dan juga generasi kita juga yang masuk usia kepala empat ke atas ya, yang anxiety-nya mulai tinggi gitu ya, yang mulai di jalan rasa nggak aman segala macam. Nah ini kita perlu rawat karena ini bisa menghasilkan pribadi yang benar-benar rapuh dan akan merugikan keluarga dan juga relasi gitu ya. Ya dan ini ya apa namanya bahwa kadang-kadang kita ngomongin walk the talk gitu kan. Tapi jangan lupa juga gitu kan bahwa kegagalan kita menjalani apa yang sudah kita katakan itu bukan akhir dari segalanya. Betul, Jangan kemudian merasa bahwa ketika saya gagal menjalani, ketika saya gagal melakukan apa yang saya katakan, itu habis saya, gitu ya. Selesai. hmm, Tidak, karena kegagalan kita seperti tadi Panat, itu ada maksud Tuhan. betul, Kita yang penting, kita sedang berusaha melakukan, menjalani prosesnya semaksimal mungkin, melakukannya sebaik mungkin. Masalah hasil akhirnya, itu bukan urusan kita lagi. betul, betul. Kita juga perlu berdamai dengan kegagalan. Bisa jadi kegagalan itu emang bagian skenario-nya Tuhan untuk mengarahkan kita kepada rencananya Dia gitu loh. Ya, Ini loh, kan kita terbatas, makanya kita butuh Tuhan. Tuhan bilang bukan ke situ. Nah, maka Tuhan gagalin. Dan justru lewat kegagalan itu kita perlu berefleksi di hadapan Tuhan gitu ya kan. Dan berikutnya kita juga jangan takut gagal. Seorang yang berhasil selalu berani gagal gitu. ya. Dan ada satu pepatah yang sebetulnya udah lama gitu ya. Kegagalan itu awal dari kesuksesan. Betul. Tapi orang sudah abaikan gitu ya. Gagal ya gagal aja gitu. Orang kadang menganggap seperti itu. Iya. Karena buat mereka tuh Kadang kegagalan disikapi kesempurnaan dengan traumatis ya. segalanya. Kadang. Kapan kita bisa sempurna? Nggak akan. Iya, betul. Ya, It's okay, berdamai dengan kegagalan. Kegagalan tuh dinamika kehidupan gitu ya. Waktu kita belum bisa menjalankan apa yang kita ucapkan, itu kan bagian dari proses kita bertumbuh juga gitu.
Nah, makanya jangan terlalu ketat dalam arti kita hidup ini bukan soal pencapaian-pencapaian aja sih, tapi bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan ya dengan keberadaan kita, dengan kita menerima segala sesuatu. Nah, makanya walk the talk ini bagian dari sebenarnya ambisi. Ambisi itu nggak salah ya kan. Oswald Chambers bilang ambisi itu nggak salah pada dirinya sendiri. Yang menjadi salah kalau ambisi itu motivasinya dan cara-cara yang digunakan untuk meraihnya sesuatu yang tidak etis atau secara umum nggak boleh dilakukan oleh manusia. Nah, itu yang membuat ambisi itu salah. Hmm. Nah, kita banyak sekali ya memang ini kembali lagi hari-hari ini orang itu diukur dengan apa yang dia miliki gitu ya, dengan apa yang melekat bukan pada dirinya. Itulah realita. Makanya kita harus berani menjadi pribadi yang berbeda. Kita harus membangun diri kita bahwa nilai kita bukan soal aksesoris jabatan atau harta benda, barang-barang bermerek yang kita punya, tapi kualitas diri kita. Nah, sehingga sampai pada titik ketika semua itu pun nggak lagi di tangan kita, kita tetap menjadi orang yang berharga gitu loh. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya ya kan. Pak Nat menulis judulnya ada Walk the Talk, bukan hasil akhir. Hmm, Artinya gitu ya, kadang kita lupa untuk menikmati perjalanan gitu ya. Walknya ini ya, kadang kita lupa. Karena kita betul. poinnya itu menuju ke target Hasil akhir, ya, hasil akhir gitu kan. Padahal dalam perjalanannya ininya, prosesnya, kita bisa lihat loh kanan kiri itu ada sesuatu yang apa gitu ya. Perjalanannya betul. oh ternyata begini. Kadang-kadang kita lupanya di situ ya Pak Nat ya, menikmati Betul. proses. Bahkan waktu kita lagi lewat hutan belantara pun kita masih bisa menemukan hal yang indah. Ya, Contohnya kicauan burung, ya, seperti itu. Eh, ya. Hijaunya daun, ya kan selalu ada yang indah. Meskipun mungkin perjalanannya di hutan rimba begitu ya. Nah, jadi itu tergantung bagaimana sih kita merayakan kehidupan. Walk the talk ini kita realistis terhadap diri kita mencoba untuk tidak diikatkan oleh nilai-nilai sekuler yang saat ini kalau dulu kita sering bahas ya Bu Ningrum flexing dan teman-temannya yang lainnya ya. Nah, bagaimana kita melepaskan diri dari ikatan itu dan kita menjadi seorang yang menyadari bahwa hidup itu bukan hanya jalani dengan pencapaian-pencapaian, tapi bagaimana pemaknaan demi pemaknaannya ya kan. Oh, Dan betul. kita meninggalkan yang namanya legacy gitu ya kan. Ya. Jadi masalah hasil akhirnya itu nanti. Prosesnya ini yang dinikmati aja gitu ya. Dibawa jalan Betul, ini, dibawa oh harus begini. Ya udah dinikmatin prosesnya gitu ya. Persoalan nantinya bagaimana itu urusan nanti. Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Ketika kita terlalu ke depan gitu ya, kita melewatkan banyak hal selama proses. Dan itu betul. sayang sekali. Sayang, betul. Nanti akhirnya sampai pada akhirnya kita menyesal dan kita perlu ingat bahwa waktu itu seperti aliran air ya yang tidak tidak mungkin kita sentuh di aliran yang sama. Iya, betul, betul. Kadang-kadang kan kita kita merasa lupa gitu ya. Misalnya kita apa pengen endingnya kita sembuh katakan. Hmm, Tapi prosesnya kita harus lakukan banyak hal. Ya udah dinikmatin aja gitu ya. Ini betul. apa yang harus dilakukan, harus dikerjakan. Hasil ending sembuhnya itu ya nanti. Itu Iya. dan itu Atau kita sudah buat sesuatu, ternyata resolusinya ini nggak realistis, hanya akan menambah kita stres ya kan? Ya kita perlu perbaharui aja gitu. Nah itu juga boleh diperbaharui. tuh, Nah gak ada yang melarang untuk kita mengubah target kita. betul, Karena kadang-kadang orang itu terbakar oleh ambisinya sendiri. Bener nggak sih, Panat? betul, betul. Kita ini kan manusia yang penuh keterbatasan ya. Nah lewat perjalanan-perjalanan yang sudah kita lewati, justru kita bisa semakin mengenal diri kita dan kita bisa menemukan titik di mana kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri ya kan. Nah, makanya kita harus bisa kalau memang harus diubah, oh ya kita ubah deh, kita bergumul di hadapan Tuhan lalu kita mengubah arah kita seperti seorang pelayar ya kan. Waktu dia naik kapal itu dan lihat di depan ada bahaya, dia bisa memutar arah ya kan. Mhm. Jadi memang eh,
yang tahu diri kita ya kita. Betul. Tapi ya jangan lupa kalau kita mau mau menuliskan sesuatu tetap tanya Tuhan juga kan. Iya, betul. Kan ada yang bilang begini, kalau kamu pakai sepatu, sepatunya nggak cocok, kan yang diganti sepatunya bukan kakinya ya kan? Nah, jadi ya it's okay gitu loh. Mungkin kalau yang orang dalam konteks bisnis ya kan, nah dia nggak harus ikut-ikutan tren yang ada. Misalkan orang lagi bisnis apa gitu, misalkan bisnis konveksi, dia harus ikut-ikutan karena lihat trennya ya kan. Nah bisa jadi dia justru menjadi trendsetter, dia buat yang baru ya kan. Yang penting bagaimana hidup ini juga apa yang kita lakukan, kita beradaptasi dan membuat kita itu menemukan diri kita di dalam apa yang kita lalui. Karena hidup ini kan kesementaraan ya. Nah, satu kali cukup kalau kita sudah berhasil menemukan maknanya di dalamnya. Nah, gitu ya. Dan ini eh apa sih penting lah ya untuk kita bisa melihat ini gitu kan. Tadi ambisi dilihat lagi, target Betul. dilihat lagi. Bahasa Jawa tuh loh alon-alon asal kelakon ya. Iya, betul. Ya Itu, memang itu, itu tidak filosofi salah. yang keren banget sih menurut saya. Ya. Ya, Ingat ya alon-alon kalau asal kita jalan cepat-cepat itu risiko tersandung, ya kan? Nah, betul. saya pernah lagi makan di sebuah tempat gitu, terus tiba-tiba saya di WA. Pak, tadi lagi makan di sini ya? Iya. Lo kok kamu tahu? Iya, tadi saya lihat Bapak katanya. Alah, kenapa kamu nggak manggil? Nggak, saya lihat Bapak buru-buru. Padahal saya mau ngomong sesuatu yang penting, yang enaknya diomongin ketemu langsung ya kan? Nah, kenapa? Karena saya buru-buru. Jadi buru-buru itu rugi gitu ya. Nah, padahal tadi saya bisa, kalau saya tadi nggak buru-buru, saya santai, saya bisa lihat dia, saya perhatikan ada dia di situ, saya bisa ngobrol, saya bisa menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan kepada dia. Nah, tentu ini kan menghemat waktu, juga kesempatan yang penting. Nah, dengan kita buru-buru, seringkali kita terlewat momen-momen yang indah dan penting dalam hidup ini gitu loh. Ya, tapi memang alon-alon asal kelakon itu kadang-kadang orang memaknainya berbeda gitu ya. Terus Males-malesan gitu ya. atau menjadi kesempatan untuk menunda. Padahal bukan. Ya, Alon-alon asal kelakon itu adalah sebuah ketekunan betul, dan ketelitian. dan ketelitian. Kalau Betul. bisa lakukan satu hari ini ya satu. Kalau bisa kerjakan Hmm. dua hari ini ya kerjakan dua. Lihat batas kemampuan kita. Besok kerjakan dua lagi. Hmm. Oh kalau besok bisa tiga, ya kerjakan tiga. Besoknya ya kerjakan lagi. Itu Iya. yang namanya alon-alon asal kelakon. Bukan terus kemudian, lah alon-alon asal kelakon terus kesempatan untuk menunda. Iya, justru alon-alon asal kelakon ini bisa kita tangkap ini ya apa lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Betul, Kan betul. soalnya bukan alon-alon selesai tapi asal kelakon ya kan? Ya, ada targetnya, iya. Tapi Iya, sekali lagi, kalau bisa dilakukan satu hari satu, ya sudah lakukan satu hari satu. Kalau bisa dilakukan satu hari dua, ya lakukan satu hari dua. Ini kan sesuatu hal yang berbicara bahwa ya kita terus menerus, terus menerus, terus menerus gitu ya Pak ya. iya, betul. Konsistensinya itu dijaga ya. Kalau Terus terlalu dijaga. juga kita nggak alon-alon terlalu buru-buru akhirnya malah nggak selesai ya kan? Betul. Tapi kuncinya di situ adalah ketelitian. Kuncinya adalah ketekunan. Betul. Berapa banyak Bayangkan. keputusan yang diambil dengan buru-buru atau pekerjaan yang dikerjakan dengan buru-buru, hasilnya nggak maksimal Betul. dan bahkan merugikan gitu ya kan? Nah, jadi inilah yang sebetulnya mungkin orang-orang sekarang tuh harus yang ya itu tadi kadang-kadang mulainya dari suka menunda gitu ya. Ah, ntar sok gitu ya, ntar aja gitu kan. Tapi kemudian pada hari hanya terus kemudian oh iya harus begini begini begitu gitu ya. Tapi kemudian terus terabaikan misalnya dan ketika nggak selesai tepat waktunya stres Betul, betul. atau merasa gagal. Ya, Padahal sebenarnya akhirnya enggak. iri lihat orang lain ya kan? Akhirnya jadi toksik ya kan? Nah, ya bisa loh kalau orang yang dia salah mengelola hidupnya, akhirnya dia mulai membandingkan diri, nah mulai jadi toksik buat orang lain. Nah, ini kan akhirnya dia kontraproduktif sebenarnya ya. Ya, Makanya
penting ya kita walk the talk. Nah, kita omongin apa yang bisa kita lakuin apa yang sudah kita omongin. Nah, sehingga kita itu ngerasa utuh dalam hidup kita kan. Ya, betul. Dan kita bisa menjalani hidup kita itu dengan sepenuhnya. Betul, betul. Iya, jangan jangan nambah-nambah daftar orang toksik ya kan. Mm-mm. Karena Kalau kasihan loh. menurut Dunia kerja itu kalau diisi orang-orang toksik yang memang selalu ada ya. Tapi biarlah itu bukan kita gitu yang di posisi seperti itu. Mm, mm, mm. Yap. Tapi memang sekali lagi bahwa apa yang harus kita lakukan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Ya, Mm-mm. kita bisa menjalani apa yang kita katakan. Iya, betul. Ini dasarnya ya, tuliskan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita saja, bukan Betul, berdasarkan target yang tadi di awan-awan, tapi berdasarkan evaluasi pribadi kita. betul, betul. Kalau Kemampuan evaluasi pribadi bilang, kita aja jauh, kita naiknya mm, jauh banget, ya nanti endingnya kita tahu gitu ya, kayak Pak Nat tadi sampaikan gitu. Jadi ini hal-hal begini tuh harus harus benar-benar yang jelas banget dulu sih di dalam diri kita gitu ya, itu Syawal ya. Dan di tahun 2024 ini jadi kayak bekal. betul. Jadi jangan menyerah ya. Kalau kira-kira resolusi yang dibuat tahun 2002 lalu ternyata terjadi pengulangan, jangan terus kecewa dalam gitu ya. Ya coba aja lagi diperbaiki, mana yang perlu diperbaikin, mana yang lebih terukur dan lakukan itulah sehingga kita itu happy menjalani hidup ini ya kan. Nggak harus yang besar-besar, walaupun para motivator selalu mengatakan kita bermimpi yang besar-besar, ya itu nggak salah juga. Tapi terkadang tidak harus selalu yang besar, tetapi apakah itu bermakna dan membuat kita merasa hidup kita berarti, impikanlah hal tersebut. Nggak harus selalu yang besar. Ini Kecil tapi bermakna dan berdampak. ada pendapat tentang alon-alon asal kelakon, Pak. Dulu saya Betul. juga punya falsafah alon-alon asal kelakon, tetapi kekurangannya jadi cara berpikirnya santai dan tidak bisa memenuhi target. Saya menciptakan falsafah baru, kesusu bisa kleru, alon-alon bisa ora kelakon. Jadi kita harus pada kecepatan yang pas seperti jalan tol. Terlalu cepat bisa bahaya, tetapi terlalu lambat mengganggu yang lain dan percuma masuk jalan tol juga. Sekedar opini saja sih. Ya, boleh. Terima kasih ya. Benar. Itu pas juga. Memang dalam hidup ini pada prinsipnya harus sesuai dengan takarannya, ya kan? Mm-mm. Makanan yang sehat juga kalau nggak sesuai takaran jadi nggak sehat gitu ya. Ya, yang berlebihan juga nggak baik gitu. Betul. Makanya ini jadi lebih kepada filosofisnya ya. Bagaimana kita memaknai sebuah kalimat itu. Nah, Mm-mm. ketika alon-alon, apakah kita pikir alon-alon itu juga akhirnya seperti di tol, kita larinya lari kecepatan 30, ya kan ini kan juga memang akan sangat mengganggu dan mencelakakan ya. Tentu ada ritme yang pas gitu. Dalam arti alon-alon bukan berarti kita akhirnya lambat seperti siput begitu ya, atau kita akhirnya berleha-leha, bersantai-santai, tapi juga kita harus menentukan. Kita kan manusia yang mampu berpikir, kita adalah makhluk yang berpikir, sehingga dalam arti alon-alon itu artinya jalan terus, tetapi tidak gerasah gerusuh gitu ya kan. Mm-mm. Ya Ya, benar-benar tadi itu yang disebutkan eh, itu. sebetulnya alon-alon asal kelakon yang saya maksud sebetulnya lebih kepada bagaimana kita enjoy the process gitu ya. Iya betul. Bagaimana kita menikmati proses pembentukan yang sedang kita lewati gitu. Dan kadang-kadang proses pembentukan itu kan kita nggak bisa minta dengan kecepatan yang tinggi gitu. Dan kadang-kadang kita memang menikmatinya tengok kanan tengok kiri gitu ya, sambil menikmati itu tadi seperti yang dicontohkan Pak Nat, gimana bahwa di hutan belantara pun kita masih bisa nikmatin suara burung, hijaunya daun gitu ya, ada Iya betul. bunga-bunga liar di samping kiri. Karena kalau kita dengan kecepatan full speed, ya nggak bisa juga kita menikmati itu. Betul. Kita contohnya begini aja, simple seperti saya seorang dosen gitu ya, saya menulis artikel gitu ya, atau menulis buku. Nah, kebetulan besok saya launching buku, menulis buku biografi dari seseorang tokoh di Semarang. Nah, besok akan launching. Nah, saya ingat banget, waktu saya menulis buku itu, saya sempat mengerjakan dengan buru-buru gitu ya, karena ada kesibukan pelayanan. Lalu kemudian saya baca ulang, ternyata pelan-pelan tengah malam saya baca ulang. Oh, ada beberapa spot yang tertinggal yang harus saya tambahkan gitu ya.
Nah, ternyata dengan saya diberi waktu yang spare yang lebih banyak, ternyata jauh lebih berkualitas dibanding awal saya mengerjakannya terlalu cepat gitu ya. Nah, jadi ya kita ini manusia menyesuaikan kapan ritmenya kita harus cepat, kapan kita ritmenya harus pelan-pelan ya kan. Nah, tetapi ingat juga sesuatu yang terlalu cepat itu nggak baik begitu. Ya, betul. Wih, keren sih membuka awal tahun kita di 2024 ini jadi kayak apa ya, bekal untuk kita lakukan Mm. sesuatu tahun ini gitu ya. Nah, Pak Nat, closing statement deh Pak buat kita di hari ini. Oke, bagi kita semua yang mungkin merasa tahun demi tahun hidup kita flat aja, atau kita yang sudah mulai lelah membuat resolusi, ingat, jangan lelah dan menyerah. Coba kenali lagi diri kita. Karena yang paling penting kita mengenal siapa kita. Karena tubuh kita, diri kita inilah yang akan menemani kita bersama dengan Tuhan di dalam segala musim kehidupan. Bangun terus perspektif yang baik tentang diri kita. God bless. Oke Pak Nat, thank you. Terima kasih. Oke, Bu Ningrum, thank you untuk waktunya. Yes, sampai ketemu di lain Sampai kesempatan ketemu. ya Pak. Tuhan Siap. berkati. Oke, mari. Ya, dan terima kasih buat Anda Guntur Syawli yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Selalu lanjutkan aktivitasnya, berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat, bermanfaat untuk setiap Anda. See you again. Bye-bye.